masuk di chapter yang paling penting dari semua pembahasan yang kita bahas sebelumnya. Chapter ini akan membahas tentang multi time frame analysis. Kita akan mengkombinasikan atau menggabungkan puzzle-puzzle yang sudah kita pelajari dari chapter pertama sampai sampai chapter yang terakhir. Dengan menggunakan multi time frame analysis ini sebenarnya kita ingin tahu harga itu ada di mana posisinya. Apakah Anda melakukan posisi buy atau Anda melakukan posisi sell? Rule-nya itu kan jelas ya. Kalau kita mau buy di demand atau buy di support. Kemudian kalau kita sell di area supply atau di area resisten. Tapi pernah nggak ngalamin kejadian di mana Anda sell di area supply, katakanlah Anda menggunakan acuan dari time frame H1, bearish market. Ketika Anda melihat ini sebagai sebuah zone yang fresh, kemudian signifikan drop dari level tersebut. Kemudian Anda bersiap untuk melakukan pending order sell limit. Ada sell limit di level tersebut. Tiba-tiba dalam satu waktu harga tidak direspon sama sekali, kemudian malah terjadi breakout. Nah, hal-hal semacam ini yang sering menjengkelkan karena kita dirasa sudah melakukan sebuah setup yang benar, rule-nya sell di supply dan kita buy di demand. Pernahkah teman-teman tahu bahwa sebenarnya kita bisa membandingkan satu time frame terhadap time frame lainnya? Ini kita sebut sebagai multi time frame analysis. Gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil, tapi gelombang kecil ini akan dipetakan gelombang yang lebih besar. Tahu harga datang dari mana, saat ini ada di mana, harga datang dari mana, dan tujuannya kemana. Berbicara tentang multi time frame analysis, ini bukan sekedar membandingkan dari satu time frame terhadap time frame yang lainnya, tapi jauh lebih dari itu adalah tahu jalan cerita harga. Story of the move-nya kita paham bahwa harga ini sebenarnya datang dari sebuah level penting, kemudian kita tinggal mengikuti pergerakan di time frame yang lebih kecil. Bahkan Anda bisa melihat terjadinya sebuah market turning point, terjadi sebuah pembalikan dari time frame kecilnya. Katakanlah di time frame kecilnya adalah bearish market, kemudian di time frame besarnya adalah bullish market. Nah, kita bisa melihat bahwa terjadi perbedaan antara tren time frame kecil terhadap tren time frame besar. Ini yang menjadi bingung ke sebagian besar trader yang menggunakan multi time frame analysis. Saya harus menggunakan time frame yang mana? Sementara terjadi perbedaan dari trennya di time frame besar bullish, di time frame kecilnya bearish. Nah, seringkali pergerakan terjadi time frame kecil ini sifatnya hanya merupakan sebuah correction move. Celakanya, kebanyakan orang lebih fokus pada pergerakan yang terjadi di time frame kecilnya, H1 ke bawah. Begitu sell di area supply, ternyata harga berbalik arah. Nah, dengan Anda paham tentang konsep multi time frame analysis, goalnya diharapkan adalah Anda tahu jalan cerita harga, kemudian kita bisa menangkap market turning point. Ketika harga di time frame kecilnya bearish market, maka ketika kita ketemu sebuah level, maka kita bisa masuk dalam posisi yang sangat-sangat tepat sekali. Permulaan dari sebuah tren dari bearish menuju ke bullish, katakanlah terjadi sebuah change of character atau katakanlah terjadi sebuah quasimodo pada time frame yang lebih kecil yang Anda deteksi, katakanlah menggunakan acuan time frame M15. So, gak usah berlama-lama, kita langsung lihat di chart seperti apa multi time frame analysis. Untuk memudahkan saya menjelaskan tentang konsep dari multi time frame analysis, maka saya perlu sampaikan terlebih dahulu sebuah ilustrasi berikut. Teman-teman bisa lihat contoh di sini. Ini adalah acuan time frame besarnya. Ini adalah yang warna biru tebal. Ini adalah primary trend, sedangkan yang di bagian telahnya adalah correction atau kita sebut sebagai secondary trend. Anda bayangkan time frame yang terjadi pada baris tebal warna biru ini adalah acuan dari time frame daily. Kemudian di dalamnya ada pergerakan lain yang kita sebut sebagai pergerakan warna hijau. Ini adalah pergerakan dari time frame H4 ya, yang tebalnya warnanya adalah warna hijau. Kemudian kita akan lihat lagi di time frame yang lebih kecil, ini adalah gelombang-gelombang yang lebih kecil. Yang warna hitam ini adalah yang kita sebut sebagai ripples ya, atau gelombang atau riak-riak yang kecil. Anda bayangkan gelombang harga ini seperti gelombang di lautan. Air pasang atau air surut itu dimulai dari pergerakan yang terjadi pada riak-riak di gelombang kecilnya ya. Gelombang kecil ketika bergerak dia akan semakin membesar, akhirnya menjadi sebuah air pasang. Nah, itulah yang saya sebut sebagai pergerakan bullish market kalau terjadi sebuah air pasang. Ketika air surut juga sama, itu akan terjadi sebuah pergerakan. Nah, gelombang besar, katakanlah Anda lihat pergerakan di time frame daily ini akan dibentuk oleh gelombang-gelombang yang lebih kecil. Primary trend dibentuk oleh ada gelombang-gelombang yang lebih kecil sekali lagi ya. Nah, seandainya terjadi sebuah pergerakan bullish market, katakanlah kita bicara adalah primary trend di sini.
Lalu kemudian di time frame 4-nya juga maka kita melihat terjadi sebuah bullish market. Maka kita punya trend bias, trend direction-nya adalah bullish. Maka setiap terjadi pullback terhadap sebuah acuan dari time frame kecilnya, maka itu menjadi peluang kita untuk melakukan entry buy. Saya mau contoh di sini. Ketika terjadi sebuah primary trend di acuan time frame besar, lalu terjadi sebuah impulsif, kemudian kita akan menunggu terjadinya pullback. Maka kita akan cari sebuah level-level penting di situ, apakah ada area demand atau ada area support. Nah, kemudian nanti kita tunggu perubahan di time frame kecilnya. Apakah nanti akan terjadi sebuah perubahan market structure? Contoh di sini market membuat lower low, membuat lower high, kemudian membuat lower low, lalu market tiba-tiba membuat higher high. Nah, pergerakan di time frame besarnya daily itu sudah menunjukkan bullish market, kemudian di acuan time frame besar juga bullish market, dan diamini atau di trigger dengan perubahan tren di time frame kecil yang juga terjadi sebuah bullish market, di mana market awalnya terjadi sebuah pergerakan bearish, membuat lower low, lower high, lower low, tapi kemudian tiba-tiba membuat high high kembali. Maka begitu terjadi 3 time frame daily H4, H1 seirama atau kita sebut sebagai inline, pergerakannya sejalan sehingga entry kita bisa lakukan menjadi sangat-sangat low risk sekali, dan kita bisa melakukan entry on pullback. Nanti kita contohkan di contoh di gold, dan kita ambil contoh juga di pair GBP/JPY. Saya pilih 2 pair tersebut karena menurut saya pair ini punya volatilitas yang sangat-sangat tinggi sekali dan banyak sekali digunakan oleh sebagian besar trader, dan saya percaya teman-teman pakai pair ini untuk melakukan entry atau melakukan aktivitas trading. Nah, kemudian kita melihat bahwa Anda bayangkan ini acuan dari time frame H4-nya yang warna hijau. Maka kita akan melihat ini adalah sebuah pergerakan yang kita sebut sebagai breakout structure, ya, terjadi break. Nanti kalau kita bahas di smart money concept, maka ini disebut sebagai boss. Kemudian ada low lebih rendah yang makanya diceritakan sebagai sebuah low. Kemudian naik lagi membuat high lagi, ini sebagai high yang lebih tinggi. Kemudian di sini membuat low yang lebih rendah. Higher high, higher low, higher high, higher low. Ini adalah acuan dari major structure. Sama dengan contoh di sini, katakanlah Anda bayangkan ini adalah pergerakan di acuan time frame yang lebih besar. Anda bayangkan ini adalah pergerakan di acuan time frame besar. Saya mencontoh semacam ini. Gitu ya. Nah, jika kita melihat pergerakan di acuan time frame besarnya, ini adalah merupakan sebuah impulsif, kemudian correction move, kemudian adalah impulsif. Maka ini akan menciptakan sebuah break high yang kita sebut sebagai major structure yang di break. Maka selama low ini tidak di break, maka tidak ada alasan trennya berubah. Maka ketika sampai di wilayah dari strong low ini, ya selama low ini tidak di break, maka ini masih bullish market. Maka kita bisa expect harga untuk naik lebih tinggi. Maka tugas kita berikutnya adalah mencoba untuk melihat pergerakan di time frame yang lebih kecil. Nah, kita akan lihat akan semacam ini, apakah nanti terjadi sebuah low, kemudian membuat lower low, kemudian tiba-tiba membuat high high. Nah, kalau ini terjadi, membuat high lebih tinggi, maka di sini kita akan melakukan entry buy, dan kita expect harga untuk naik dengan target tentu saja berada pada wilayah dari higher high yang terjadi pada acuan time frame besar. Jika Anda adalah seorang yang swing, Anda bisa gunakan itu sebagai target maksimum. Tapi jika dirasa Anda tidak menggunakan target untuk swing jangka panjang, maka kita hanya menggunakan target pada internal structure. So, kita sudah tahu bahwa di dalam sebuah pergerakan bullish market ada yang namanya major structure, ya, major structure di bullish market, market membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Kemudian di dalamnya ada internal structure, adalah gelombang-gelombang yang lebih kecil. Dengan konsep semacam ini, maka aktivitas trading atau trading kita lakukan menjadi sangat-sangat mudah dan tentunya menjadi sangat-sangat low risk sekali karena kita entry benar-benar searah daripada pergerakan dari acuan time frame besar. Kita lihat di chart seperti apa. Kalau kita lihat pergerakan yang terjadi pada gold ini sendiri memang masih dalam keadaan luar biasa bullish. Ya. Nah, bagaimana cara Anda melakukan sebuah analisa? Mungkin sebagian besar trader akan mencoba untuk melakukan analisa dari time frame acuan yang sama. Misal Anda menggunakan acuan time frame H1. Anda akan marking semua di acuan time frame H1 semacam ini, gitu ya. Jadi Anda akan ketemu zone, Anda cari area supply, oke, semacam ini. Dan akhirnya Anda bingung kenapa harga tiba-tiba terjadi sebuah rejection. Bisakah Anda memperkirakan bahwa ini menjadi sebuah low yang paling rendah, kemudian Anda bisa expect ini menjadi high yang lebih tinggi? Seandainya teman-teman tahu bahwa ini adalah menjadi low terendahnya, tentu kita bisa dapetin manfaatnya, itu kita bisa hold posisi. Ya, kita bisa benar-benar dapetin market turning point. Kalau Anda lihat contoh di sini adalah sebuah low, ini adalah high tertinggi, kita expect menjadi low.
membuat higher high, di sini membuat higher low, lalu market membuat higher high. Dan Anda bisa lihat di sini bagaimana market membuat high yang lebih tinggi. Yang kita lihat saat ini berarti terjadi sebuah impulsif kembali. Oke, membuat high yang lebih tinggi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh di sini. Bisakah Anda memperkirakan jika Anda menggunakan time frame 1? Bisakah Anda memperkirakan bahwa di bagian bawah sini adalah merupakan sebuah low terendahnya? Ya. Mungkin Anda berpikir bagaimana mungkin harga di sini harga reject? Mungkin Anda akan berpikir bahwa kalau ini adalah sebuah area demand, Anda expect menjadi area target dan Anda bisa saja asumsi akan turun kembali. Karena pada dasarnya ketika harga di sini maka membuat lower low yang lebih rendah, gitu ya, membuat lower low yang lebih rendah. Jadi kita tidak bisa memperkirakan bahwa area ini sebenarnya adalah area di mana berakhirnya sebuah tren dari keadaan bullish market, gitu ya. Oke, yuk sekarang kita pindahkan ke acuan time frame yang lebih besar. Nah, kita menggunakan sebuah pendekatan untuk melakukan multi time frame analysis ini dari time frame terbesar pelan-pelan turun ke time frame yang lebih kecil. Pada akhirnya nanti kita akan tahu di mana area entry yang kita lakukan. Ya, yang kita gunakan adalah menggunakan batasan-batasan yang kita sudah pelajari di awal ya. Kita menggunakan support resisten, ya Anda bisa gunakan key level, kemudian Anda bisa menggunakan SSR, kemudian kita juga bisa menggunakan left shoulder dan juga bisa menggunakan supply demand. Digabungkan dengan market structure, maka ini akan menjadi sangat efektif sekali. Oke, kita gunakan dari acuan time frame besar. Sekarang kalau misalkan saya pindahkan ke level di acuan time frame besar, saya menggunakan acuan time frame weekly. Bisakah Anda melihat bahwa sebuah pergerakan ini sangat-sangat bisa dimanfaatin atau bisa kita gunakan sebagai sebuah cara kita dalam melakukan sebuah entry? Contoh di area ini. Sebelum ini terjadi, bagaimana cara Anda menilai bahwa area ini memang seharusnya menjadi area tempat Anda untuk melakukan entry buy? Oke, sekarang saya coba tandakan market structure yang terbentuk di area ini. Kita lihat contoh, saya akan pilih high dari swing yang terjadi. Ini saya kasih yang sederhana saja gitu ya. Market membuat high, membuat higher low, membuat higher high, lalu market membuat higher high, membuat higher low. Anda bisa lihat contoh di sini, saya singkat saja. Ini market membuat yang lebih rendah, kemudian kita sebut sebagai higher low, kemudian membuat higher high, membuat higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan saat ini kita terlihat membuat bullish market. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi sebuah pergerakan yang ada di bagian sebelah kiri harga. Nah, kalau Anda tahu konsep yang saya jelaskan tentang key level, maka ini kita bisa gunakan. Oke, sekarang saya pindahkan menggunakan line chart. Bisakah Anda memperkirakan bahwa di area ini terjadi sebuah rejection, gitu ya? Kita coba saya turun time frame lebih kecil agar bisa dapetin pergerakannya. Oke, kalau saya menggunakan acuan time frame daily, maka Anda sebenarnya bisa melihat ini loh. Ya, perhatikan contoh di sini. Yang saya tanda di sini. Ini adalah high, ini adalah high, ini adalah low, kemudian ini adalah high. Nah, ini kalau kita tarik garis, maka ini akan menjadi sebuah lokasi yang sangat bagus sekali. Oke, ini adalah signifikan support resisten. Tidak benar-benar plain karena di sini terjadi sebuah pergerakan zigzag ya. Di sini terjadi zigzag. Jadi tidak teratur, tidak terlalu direspek oleh market, tapi kemudian pada contoh di sini bagaimana market sempat dihormati. Di sini juga terjadi pergerakan zigzag karena tidak direspon sama sekali di level tersebut, kemudian terjadi false breakout, kemudian akhirnya pullback di level yang sama dan ini terjadi sebuah pullback. Sehingga kita sebenarnya bisa expect loh sebenarnya bahwa ini adalah area di mana kita bisa melakukan long atau melakukan posisi buy karena berada pada sebuah level yang sangat bagus sekali. Oke, sekarang saya tarik garis dengan garis yang horizontal sih, saya tarik garis ya dengan sebuah tarikan garis yang sama. Mungkin Anda akan melihat, Pak, ini seperti kok dicocok-cocokin gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat kalau saya pakai acuan time frame menggunakan dari line chart ini tidak terbentuk. Oke, sekarang kita pindahkan ke candle. Jadi sebenarnya ini memudahkan kita untuk melihat ya lebih dekat ya, untuk melihat lebih dekat pergerakan harganya. Oke. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, memang betul di sini tidak sampai ya. Jadi kita tidak bisa gunakan ini sebagai sebuah referensi. Tapi bagaimana dengan area di bagian sebelah sini? Terjadinya sebuah rejection di tempat yang sama. Rejection, breakout, bolak-balik. Yes, pada contoh kasus ini market membuat higher high, ini membuat higher low, kemudian ini membuat higher low, ini higher high, higher low, kemudian ini adalah membuat higher high, tapi pada saat mencoba untuk naik ke atas tidak mampu break dari high yang di atas ini.
maka harga tiba-tiba turun, di sini kita sebenarnya bisa menunggu sebuah konfirmasi harga. Anggap teman-teman tidak melakukan posisi buy di sini, tapi Anda tandain terlebih dahulu untuk mendeteksi terjadi perubahan tren, atau kita sebut sebagai area di mana area pengamatan, point of interest di dalam sebuah strategi SMC ini disebut sebagai POI atau point of interest. So, kita akan cari buy di level tersebut. Oke, sekarang kita gunakan pendekatan menggunakan acuan time frame yang lebih kecil gitu ya. Kenapa kita pakai time frame kecil? Karena pada saat ini terjadi di acuan time frame kecil, ini dalam keadaan bearish market. Ya, ini dia. Pada saat ini terjadi, ini dalam keadaan bearish market. Ya, tentu saja kalau Anda melakukan posisi buy limit langsung, maka tidak ada jaminan harga begitu nyampe di sini ini akan terbang. Belum tentu, kadang-kadang dia bisa turun lebih dalam, bahkan mungkin saja akan ngejar ke lo yang di bagian bawah. Maka yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah mendeteksi terjadi perubahan tren di time frame yang lebih kecil. Oke, yuk sekarang kita lihat di acuan time frame yang lebih kecil menggunakan perubahan kecil di time frame H1 atau M30 untuk mendeteksi perubahannya lebih cepat. Nah, kalau kita lihat dari sini bagaimana terjadinya sebuah pergerakan yang lumayan oke, di mana market awalnya sideways di sini, sideways. Kemudian yang terjadi ada perubahan sedikit di bagian sini, ini membuat high lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat terjadi sebuah perubahan yang kita sebut sebagai Quasimodo. Yes, berada pada wilayah dari zone yang sangat tepat sekali. Kemudian di sini Anda bisa melakukan posisi buy. Oke, karena market membuat low, membuat high, membuat lower low, kemudian market membuat higher high. Oke, maka ini kita bisa melakukan posisi buy, ekspektasi untuk naik. Dan itu yang terjadi, market membuat low, membuat high, membuat lower low, lalu membuat higher high. Di sini Anda melihat ada sebuah area demand, ini adalah sebuah momentum buyer. Nah, dengan target mana? Kalau Anda mau target jangka pendek, maka kita gunakan ini sebagai area untuk Anda lakukan take profit. Seandainya Anda pun menggunakan area ini sebagai target, katakanlah Anda posisi buy di level tersebut dengan pertimbangan Anda ingin SL kecil gitu ya, maka Anda gunakan ini sebagai area target. Maka Anda akan mendapatkan sebuah RR yang sangat-sangat bagus sekali, di mana stop loss Anda lebih kurang sekitar 50 pip, kemudian Anda TP sekitar 200 pip. Kita punya area yang sangat bagus 1:4. Dengan cara seperti inilah sebenarnya kita tahu bahwa kita ketika menggunakan sebuah konfirmasi harga benar-benar ngikutin atau inline atau searah dari pergerakan di time frame besarnya. Karena kita tahu bahwa itu adalah sebuah higher low yang bisa berpotensi untuk terjadi market turning point, terjadi sebuah pembalikan. Oke, seandainya Anda menggunakan posisi untuk jangka panjang, Anda katakanlah mau swing trade gitu ya, maka sebenarnya Anda bisa gunakan SL-nya berada pada low yang ada di bagian bawah. Oke, Anda bisa menggunakan stop loss ada di bawah sini gitu ya. Anda bisa menggunakan top SL di bagian bawah, kemudian Anda bisa TP, bisa pada area atas ini ya. Anda bisa gunakan high yang ada di atas sebagai target. So, area ini menjadi area yang sangat-sangat penting banget yang kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan sebuah entry ya. Anda bisa SL lebih kurang sekitar 171 pip jika Anda menggunakan acuan time frame besar, dan Anda bisa melakukan take profit 974 pip. Wow, ini sangat besar sekali secara risk reward. Atau mungkin Anda barangkali melakukan trailing stop, maka Anda mungkin akan dapetin profit yang bisa ribuan pip ya. So, dengan cara semacam ini Anda bisa mendapatkan sebuah area pentingnya. Oke, ini contoh dari sebuah pergerakan di acuan time frame besar menggunakan time frame monthly. So, begitu cara saya melakukan sebuah analisa dari time frame terbesar dulu untuk melihat story harganya, kemudian pelan-pelan ke time frame kecil untuk melihat perubahan market structure-nya, atau kita sebut sebagai market structure shift. Itu di pembahasan di Smart Money Concept atau di ICT dibahas tentang market structure shift. Market structure shift itu adalah perubahan tren di time frame yang lebih kecil. Semoga membantu. Sampai ketemu di chapter berikutnya. Kita akan membahas lebih seru, membahas tentang chart pattern, membahas tentang harmonic pattern yang kita akan bisa kombinasikan. Oke, semoga membantu.